Bismillahirrahmanirrahim. Taklim kita di bab 2 ini pemahaman dulu. Agak ekstrim judul kajinya, tapi ini benar nih. Siru Syobil Buniyani fil Qur'ani Karimi. Bab 1 sudah dibahas, artinya misteri orang Bunian menurut Quran. Nah, ini budaya Melayu. Kalau kita menganggap itu mitos, kita kurang bijaksana. Ya. Ada benarnya, tapi ada bumbunya. Bumbunya itu yang menjadi mitos. Ya. Apapun juga kalau kita pertama kali bertanya pada Al-Quran pasti menemukan kebenaran. Tapi bertanya kepada Al-Quran itu harus ada dasar ilmunya. Ya. Orang Bunian tanya sama Quran, nggak tahu dasarnya dari mana. Ini dia ilmunya, udah bahas ya. Ya nggak apa-apa ya. Nah, padahal antum tiap hari ada komunikasi, bahkan bisa berdekatan dengan makhluk bunian. Makhluk bunian ini bukan berasal dari jin, dari orang, dari manusia. Kita hidup nggak sendirian, Pak. Ya. Ini yang perlu kita pahami, dan itu tidak klinik. Karena kenapa tidak klinik? Karena ada dasar Quran. Ya. Insya Allah. Langsung saja ke tajuk risalah. Mudah-mudahan Allah meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ke talqin zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Salawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahaladzim. 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 Ilahi anta maksudi wariddoka matlubi adini mahabbataka wa ma'rifataka. Toharo 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. 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 Ya Allah. La ilaha illallah. Allah. La ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lemaskan, turun dulu. Tenang. Tarik napas dalam-dalam, anfas, tarik. Tahan sebentar, buang mulut akbar. Ulang, tarik, simpan, akbar. Tarik, simpan, akbar. Ila hadiniya sholihi wa ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khususan ila ruhi Syekh Abdul Qadir Jilani bisyafaat Nabi Muhammad bismillah waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah inna ala kulli syai'in qadir takdi hajatina pasang niat. Wa khususan Abarohi Nur Muhammadin wa khususon Nabi Yunaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususon Qadiri Al-Mahdi Khalifatul Radin wa khususon arwahi juriyatihi wa khususon arwahi muslimin muhsinin wa mu'minin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa do'al mizan ala taqhaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukrijul mizan wal ardo wa do'aha lil anam fiha fahikatau wan naqlu zatul akmam wal habdujul asfi war royan fabi ayyalari rabbikuma tukadziban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi qala syahidin azwaja wa salatu wa salamu ala sayyidina wa ma maulana Muhammadin nurul huda wa syamsi huda wa badri duja wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi wa ahli tuqa wan naqa wan najah ilma lana ilama alam tanah innaka antal alimul hakim. Rabbi sori sodri wa yasri amri wa qultatam lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan pentaklim maupun yang ditalimi mudah memahaminya, dimudahkan semua urusannya dalam taklim ini dan Allah meridhoinya. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. As-sadatu ada auzumati akhwati jamiati subhanil masihiyati ya ma'ah rahimakumullah seluruhnya. Kuluman yatul Qur'anal karim huduriyana paman yataluhu bitorikoti tan andung taklimi paman yataluhu mubasyuratan abra wasi aliti wasutuliti azmati jami'uhum rahimahullah fahadal istima'i adal fakirul ahmaku syani nakisu hajanal lailata. Hadirin jemaah Iwan akhwat jemaah rahimakumullah,
baik yang mengaji secara talaki langsung datang hari ini maupun yang tidak bisa langsung, semuanya dong doakan mudah-mudahan dirahmati Allah dalam menjalani kehidupan ini. Ikhwan yang hadir untuk hari ini, semuanya yang fakir ini, pentaklim yang bodoh ini, tajuk yang kita bahas tadi sudah disebut Siru Sabil Buniyani fil Qur'ani Karimi. Artinya misteri orang-orang bunian menurut Al-Quran. Bab 2 ini insya Allah akan sedikit paham. Di bab ketiganya dong tutup dengan amalan. Amalannya apa sih kira-kira memahami konsep bunian? Ngaji ma'andong ini nggak ada gunanya. Ada Pak, menguatkan, percaya kepada yang goib. Itu rukun iman kita. Ya, kalau kita tidak mempelajari ini, nanti takutnya itu dianggap mitos, dosa antum. Ya, kita percaya kepada yang goib. Kita percaya dengan roh. Percaya sama surga, percaya pada neraka. Nggak terima kalau ngandarin di akal. Itu perlunya tolibil ilmi, ya. Supaya kita memahami tadi tidak langsung mendiskan bahwa itu tidak ada, atau yang kita gawatkan kan nanti itu dianggap khayal atau mitos. Mulai ada. Untuk anak-anak muda ini penting kan, untuk anak kita yang masih kecil-kecil penting dipahami ini. Kuncinya gitu, apapun juga kejadian, apapun juga, tanyakan dulu bukan kepada akal, bukan kepada asbab, Quran. Tanya dulu kepada Quran. Pasti benar tuh. Kalau Quran tidak membenarkan, ikuti, berarti itu bohong. Kan itu kan? Jadi metode kita gimana orang muslim? Semua kejadian bisa ditanya ke Quran. Tanya dulu Quran. Kalau nggak ngerti Quran, baca perlindungannya. Ya, supaya kita mengaplikasikannya tidak terseret menjadi kesalahan. Kan poinnya gitu. Nah, di sini berarti kita gimana ilmunya? Harus memahami konteks Quran itu dalam konsep kehidupan kekinian, dalam hal tafsir. Kalau nggak bisa juga baca kitab, tanya ahlinya kan itu. Iya kan? Nah, ngajarin lagi andung. Enggak, andung ingetin. Zaman udah kacau balau. Ulama banyak banget, tapi ulamanya udah ngaco. Urusan haji dikorupsi, gila itu. Ngaco itu. Jadi agak kesel juga dong ya. Terpaksa dong ya agak lebih ekstrim juga omongannya. Karena sulit pula dalam hal-hal kehalusan. Nabi juga perang loh. Kalau sudah terjolimi kan. Ya. Kita sama-sama sedih. Banyak negara-negara muslim kolaps sekarang. Salah satunya kan negara itu kan muslim tuh, di Nepal ya, kalau nggak salah. Nah itu kan, apakah itu berkat dari kita? Wallahu alam. Kalau di Andung salah kalau itu berkat motornya dari Indonesia. Itu kehendak Allah. Kehendak di Indonesia, kehendak Allah. Nah, jangan coba-coba kita tidak berpikir secara konsep Islami ya. Jadi tidak, kalau misal kehendak Indonesia, nanti orang Indonesia disalahin dong. Ayo, betul kan? Nah, disinilah kita perlunya memahami konsep-konsep pola berpikir kekinian secara Islami melalui korelasinya Al-Quran. Nah. Langsung saja ke tajuk risalah. Abratal mutarobina ulama saraja aliminil muktalasina ladina ta'limi wa yuqarimullah idan ikhwana ikhwani jauhar yama'a wa min syabahillah idan ail masyayik al asyuti wuna ihwanul jawaharin wa ahlil barjaki. Nggak ngerti dong, dari bahasa Indonesia aja lah ya. Sama ba'du. Sifat halusnya jin, kita pahami dulu ya dasarnya. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Ya. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik. Ya. Sifat lembutnya manusia tidak akan bisa menyerupai hal yang lain. Jadi halus dan lembut ada perbedaan. Kalau halus bisa menyerupai, makanya belajarnya ilmu halus
supaya antum bisa nipu. Itu ilmu halus. Ya, itu perbedaannya. Hal-hal gampang aja. Dari sononya kita nggak bisa punya ilmu halus. Pertanyaannya, apakah benar kita menyebut jin itu makhluk halus? Itu kata ini. Karena tidak terlihat oleh mata. Kalau orang kerasukan jin, bentuknya gimana? Halus nggak? Alhamdulillah, saya kerasukan jin, saya mau taklim, nggak ada. Orang kerasukan jin kasar. Maka jin itu sifatnya kasar. Jadi sebutannya jin adalah makhluk kasar. Kenapa jadi halus? Tertipu oleh mata kita karena tidak bisa terlihat. Duduk. Kalau manusia lembut. Buktinya bayi lahir rusak-rusak. Ya. Kalau jin lahir langsung tuh Pak nabokin orang Pak, bayi itu. Cuman kita nggak kelihatan aja. Kasar dia. Masa kita mau belajar sama yang kasar? Paham ya? Nah, kira-kira gitu. Jadi sering terbalik Pak persepsi kita kalau disadarkan kepada Quran. Ya kan? Anda bukan melogikakan Quran, ada sanad dalilnya loh. Ya. Ingat itu. Jadi sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia, itu kodratinya. Jadi kalau ingin menyerupai ilmu sirap, belajar ilmu dari jin, ilmu halus. Hakikatnya bukan halus, kasar itu. Ya. Namun manusia sendiri tak bisa melihat jin secara kasat mata karena kelemahan tertutup dengan terbatasnya mata. Itu aja. Ya, jadi nggak bisa melihat. Kodratinya begitu. Secara kasat mata, kecuali orang tersebut mempunyai kemuliaan. Ada pengecualiannya. Kalau orang itu dimuliakan berarti harus berilmu. Berarti ulama. Ya. Nah, bukan nggak bisa. Dan dia tidak pasti kalau berilmu tidak menggunakan yang lemah. Ya. Mengidentifikasikannya bukan menggunakan mata, gitu. Karena mata nggak sampai. Itu yang berilmu untuk perkara makhluk kasar tadi. Antum sebutnya makhluk kasar ya, tapi udah paham kan maksudnya kan? Ya. Salah satu dasar pokok keimanan seorang muslim ialah percaya pada hal-hal gaib. Poin. Dengan penjelasan tadi, kalau nggak ada percaya yang gaib, antum udah tahu tuh. Karena kita ilmui kan? Ya kan? Maka lebih kuat lagi kalau Allah memberitahu jin itu harus diyakini seyakin-yakinnya ada. Duduk? Aduh. Kalau kita yakin dia ada, ya, maka kita jin itu menjadi takut kepada kita. Nah, itu dia. Karenanya kalau orang takut dengan perkara itu, kuncinya satu. Masalahnya apa? Keimanan. Nggak enak kan? Takut sama jin, nggak beriman antum. Nggak enak nggak disebut kayak gitu? Nggak enak, makanya kita ini mulia. Kalau udah gamang merinding, jangan mundur, terabas saja Pak. Selamat Pak. Yang duduk pernah coba kok, sampai ngompol-ngompol terabas dulu. Sakit perut lah, itu urusan fisik. Nggak pernah dengar orang kerasukan jin mati, nggak pernah. Nggak pernah Pak. Benar nggak? Ada nggak? Jadi ini belum sampai ke tingkatan. Ingat ya, kita berdampingan erat dengan makhluk lain loh. Dimensi setelah manusia, setelah jin itu manusia. Paham ya? Dimensi setelah jin itu manusia. Makanya disebut dulu jin dulu baru manusia. Jini wal insi. Kan gitu ya. Setelah itu kolista. Pergabungan antara manusia dengan jin itu disebut bunian. Ada alamnya, itu yang disebut orang bunian. Makanya kalau antum bergabung belajar ilmu jin, antum orang, antum bisa ngilang. Itu ilmu rabib. Ada di Quran. Mau tahu ayatnya? Nggak apa-apa ya, tapi jangan diamalin dulu. Al-Hadid 27 itu praktek loh. Baca tuh, itu dia ilmunya.
Berarti antum kalau diamalin antum tutup dulu. Pas ke hutan, antum tahu tuh, itu daerahnya tuh, jangan masuk situ. Ingat yang sering bawa-bawa ke hutan atau biasanya ABRI itu, ya ada tuh. Al-Hadid 27 itu, jadi sering terbuka. Jangankan jauh-jauh sebelum lihat ya. Ada gubernur sini pernah masuk situ, 100 orang loh. Nah, kenapa? Karena nggak ngerti Al-Hadid ini, baca Al-Hadid 27. Gitu. Lu sampai tahu poin aja, nggak mau panjang-panjang nanti. Terima kasih karena udah dikasih sedekah untuk anak yatim itu, syukur alhamdulillah. Nanti, ya baca. Tujuh ya. Summa kafaina Kemudian kami iringkan di belakang mereka rasul-rasul kami, dan kami iringkan pula Isa putra Maryam, dan kami berikan kepadanya Injil, dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyah, padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka, tetapi mereka sendirilah yang mengada-adakannya untuk mencari keridhaan Allah. Lalu mereka tidak memelihara dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya, dan banyak di antara mereka orang-orang fasik. Ini, dong tafsirkan. Ini berat ini, kalau nggak ditafsirkan pasti nggak ngerti. Di sana ada kata-kata rahbaniyah. Apa? Rahbaniyah. Itu paham monoteisme orang Yahudi. Ya, paham hanya bertuhan satu. Betul, kita juga bertuhan satu pahamnya. Karena dia pahamnya itu, dia mencari ridha Allah. Ya, berkasih sayang, terus berbuat baik, terus mengikuti amalan malaikat. Manusia ini namanya kaum rahbaniyah. Ya, itu nggak punah. Manusia kan berkembang.
Maka dia berdoa, bertapa, ya, ke gunung, ke hutan, ya, bertapa. Maka dikabulkan doa mereka. Menjadi orang yang tidak bergabung dengan manusia normal. Dimasukkan kekuatan kehalusan. Maka dilarang oleh Islam. Itu termasuk fasik. Mengkaji, bertapa, kontemplasi di hutan, di gunung, nanti kamu hilang. Tidak terlihat oleh manusia. Itu berkembang biak. Itulah disebut orang bunian. Asalnya dari orang Yahudi. Duduk. Baca aja nih ya. Padahal kami tidak mewajibkan kepada mereka. Mereka sendirilah melakukan ajaran-ajaran kerabiban. Tidak kawin, tidak mau dengan kelezatan, tidak mau berbaul. Karena dia hanya menunggu perintah Tuhan saja, berbuat baik. Maka dia bertapa. Secara syariat boleh? Tidak. Itu masih ada. Dan berkembang sama banyak dengan manusia. Tapi dia dikabulkan doanya. Tertutup. Masuk ke alam bunian. Dasarnya apa? Quran surat 27. 27, 2 itu orang yang ragu. Mengikuti ajaran tidak secara syariat. Tapi mengikuti ajaran secara Isaiyah. Kristiani. Maka orang Kristiani ada yang tidak kawin. Nah, ya. Itu dia bersembunyi. Tapi orang dulu bersembunyi ke gua, ke hutan. Itu berkembang biak. Jeleknya dia kawin juga aja di sana. Berkembanglah dia. Nah, jangan-jangan sama jin kawinnya. Mungkin hilanglah dia. Kelebihan ini diridhoi Allah. Diridhoi. Kan baca itu. Tapi mengada-ada. Diridhoi karena dia niatnya apa? Niatnya tahu? Orang kaum rahbaniyah. Rahbaniyah. Niatnya mencari ridha Allah saja. Makanya hati-hati. Mengikuti ajaran rekod harus ada guru. Kalau belajar sendiri, kacau antum. Nanti bertapa antum. Karena apa? Enggak salah kan? Seorang guru tarekat menyebut kalau tidak ada guru mengaji ruhani, maka gurunya adalah setan. Sampai dasarnya itu. 2 itu orang yang ragu. 7 itu dipraktekkan. Praktek keraguan. Maka antum hilang. Hilang itu bahasa awaknya sembunyi, bahasa kitanya. Alamnya bunian. Sampai dia berkultur, ada budaya, mengikuti perkembangan, tapi tersembunyi. Nah, makanya kita tidak menselaraskan. Ada nggak orang bunian? Jawab. Ada. Karena Quran menunjukkannya. Nah, gimana ngadepinya? Assalamualaikum. Wahai kaum rahbaniyah, keyakinan antum, keyakinan antum, keyakinan saya, keyakinan Rasulullah. Betul? Ajaran sunnah. Maka mereka tidak akan menjahili kita supaya masuk. Duduk tak? Maka kalau kita bawa umat, di badan kita ini ada Rasulullah, ada guru, ada ruhani. Tolong yang lain. Kalau kita misalnya satu peleton abri, kita nggak ngerti ilmu ini, apalagi kita komandan, masuk 100 orangnya tuh masuk bunian antum, makan cacing antum, kena sirap antum. Hati-hati. Jadi kalau ngerti ilmu ini, amalannya baca aja Al-Hadits dulu. Ya, Al-Hadits. Yang paling pokok di 27 ini, nanti antum tunjukkan insya Allah ya, di bab 3 Ibnu Qutub ini ya. Antum langsung kelihatan tuh. Disebut sampai vortex. Ya, terbentuk. Maka dia seperti lapisan tuh. Nah, ya. Sepertilah lapisan. Nah, pas di situ antum assalamualaikum, kaum rahbaniyah, jangan liputi saya. Sampai amalannya paham aja ilmu ini dari 27
Antum memohon kepada Allah, dan Allah meridhoi membuka ilmu ini yang sifatnya kasyaf. Kalau ketemu kayak begitu, antum harus mau diperlihatkan. Sampai, karena kalau nggak diperlihatkan, antum masuk ke situ. Kalau masuk ke situ, capean dong. Itu capean dong. Ya nggak? Abang kembaliannya. Nggak bisa dukun Pak, nggak bisa ulama, nggak bisa ahli zikir Pak. Harus mengerti ilmu behit. Betul nggak? Sampai. Nah, sebelum terjadi sebaik kita tahu ilmunya. Ternyata ada di ayat 27. Ayat kaum rahbaniyah. Keyakinan antum, keyakinan antum. Keyakinan saya, keyakinan Rasulullah. Keyakinan antum, keyakinan Isa. Ya? Gitu aja. Maka jangan ganggu saya. Saya nggak mau antum. Karena dalam konsep saya adalah antum fasik. Saya tidak. Kabur tuh. Hilang tuh. Balik lagi normal. Paham? Amalannya gampang Pak. Insya Allah dong sampein. Cuman yang namanya makhluk bunian bukan makhluk. Orang bunian. Kenapa dong disebut orang? Bener. Karena asalnya orang. Nah, ya. Tapi dia melakukan amalan-amalan yang ragu. Mengikuti amalan malaikat. Betul? Keterima dengan logika? Itu tafsirnya gini. Jadi asal usul orang bunian itu dari kaum rahbaniyah. Udah tahu tuh kaumnya rahbaniyah. Jadi kalau menyebut itu ada satu kerajaan hilang dengan penduduknya tilem. Misalnya Prabu Siliwangi dengan kerajaannya hilang. Bisa juga masuk akal ya. Kalau dia menggunakan ilmu ini, karena ilmu ini datangnya sebelum Islam. Maka diganti oleh Rasulullah ilmu tadi. Syariat Islamnya manasak. Pengganti rahbaniyah ada yang tahu? Jihad fisabilillah. Jihad fisabilillah harus diperangi orang jolim. Bukan lari dari kenyataan ke bertapa. Makanya kalau kaji perkara-perkara torekot, bersuluk, tetap harus ada guru. Nanti antum bisa masuk ke alam bunian. Ekstrim nggak ngajinya nih? Enggak ya. Betul kan? Sampai hati-hati Acendra. Jangan ngumpet ya. Nah, doa gitu, jangan sendiri. Ya, berjamaah karena kita manusia normal, dikasih kaki, harus nikah, ya. Betul. Ada orang yang nggak mau nikah, jangan-jangan kena kaum rahbaniyah. Sampai nggak? Ya, ada di sini kena kaum rahbaniyah. Maaf Ikhwan, jangan kena kaum rahbaniyah ya. Kamu harus nikah. Betul? Ini yang ngerti-ngerti dari apa? Dari kajian Islam. Pernah dikaji nggak? Bawa dasar dari sini? Pernah? Jadi ilmu jangan dibuat tesis ya. Nanti yang pintar orang yang uji. Kan tahu dasarnya tuh. Ya. Jadi asal usul orang bunian udah tahu. Jawabannya kaum rahbaniyah. Udah berapa ratus tahun, ribuan tahun. Kenapa berkembang? Karena dia makhluk. Betul? Karena dia makhluk. Jadi yang mempunyai keyakinan malamatiyah. Apa keyakinannya? Malamatiyah. Tidak mau terlihat amal perbuatannya. Menghilangkan fastabiqul khairat. Betul, ada sandaran hati. Bersedekahlah tersembunyi-sembunyi. Tapi kalau bersembunyi-sembunyi orang lain nggak mau bersedekah, salah juga, malah matian tuh. Ya udah, jadi kaum rahmaniyah. Sampai ya. Itu bukan sombong, itu untuk merangsang orang lain membantu, paham ya? Paham ya? Gitu Pak. Jadi hati-hati belajar malamatiyah. Ada tuh rekod aliran malamatiyah? Ada. Kerjanya apa Pak? Nggak mau berbaur Pak. Dia aja yang paling suci Pak. Itu ilmu rabib, nggak kawin lagi. Ada nggak Pak? Ada. Iya kan? Ada. Hati-hati. Untuk apa? Maaf.
Nah, di kita dikasih laki-laki untuk nikah, berkembang biak. Dosa kan? Dosa. Karena itu pertanyaannya, asal usul kau orang Bunian? Kaum Rahbaniyah yang mempunyai keyakinan Malamatiyah. Paham? Keyakinannya apa? Malamatiyah. Arti Malamatiyah menyembunyikan diri dan Allah mengabulkannya. Jadi kalau antum menyembunyikan diri, memohon hanya kepada Allah saja, Masyiwallah, tidak mau yang lain, tidak mau berbaur dengan makhluk, dikabulkan nggak? Ayo, kalau dikabulkan hilang badan antum. Di dimensi lain, itu disebut alam bunian. Itu hati-hati kalau ke hutan, karena ditempatkan suatu daerah tidak jauh dengan penduduk umum. Hati-hati ya, hati-hati orang peladang. Siapa yang peladang? Enggak mungkin. Oh ya, hati-hati ya. Nah, pelajari ini penting. Setidaknya tahu dasarnya. Kalau ditanya nanti boleh menyampaikan dasar orang Malamatiyah itu apakah keyakinan rakyat dari turun temurun menjadi mitos atau tidak? Jawaban tidak. Kalau ditanya ada di Quran nggak? Ada. Beliau ini kaum rahmatnya. Dasarnya mana? Al-Quran Al-Hadid ayat 27. Sampai nggak bisa orang debat gitu. Paham ya? Jadi kaum Malamatiyah itu, kaum Rahbaniyah itu yang mempunyai keyakinan Malamatiyah, keyakinannya monoteisme itu. Jadi kalau mempelajari Tarekat Malamatiyah tetap harus ada guru. Dan tidak pernah orang tasawuf Malamatiyah menyarankan tidak kawin, tidak pernah. Ya, harus berbaur, harus dagang, harus usaha. Sampai Nabi Isa gimana? Waktunya beda. Pada masa itu mungkin kena, tapi zaman Nabi gak bisa, dimanasak kan? Zaman Nabi Isa kawin gak? Enggak. Kesaktiannya karena dia monoteisme hanya kepada Allah, muridnya sedikit. Dia tidak mati. Betul. Ditarik ke atas. Ya, sampai sekarang mati gak? Kaum Malamatiyah makin banyak, Pak. Umurnya ribuan tahun. Itu orang Bunian. Dan cantik-cantik, makanya menarik. Makanya sering digambarkan seperti Roro Kidul, mulus-mulus. Pas kita ngelihat, kesima antum. Kalah tuh artis yang keren-keren tuh, bro. Ngikutin aja tuh. Nah, kalau kita nggak tahu ilmunya gimana, Pak? Ngiringin. Kesirap kita. Betul itu. Hati-hati orang Melayu tahu itu. Nggak mungkin orang dulu tidak ada yang ngasih tahu di atasnya, nggak ada yang atasnya, nggak mungkin cerita itu, betul kan? Merakyat kan? Nah, jadi menyembunyikan diri dia karena dikabulkan Allah. Kaum Rahmatiyah atau monoteisme adalah praktek meninggalkan dunia, menolak kelezatan dan mengisolasi diri dalam peribadatan yang dilakukan oleh sebagian pengikut Nabi Isa alaihissalam yang kemudian oleh syariat Islam dilarang karena terkait kehidupan kerabiban. Karena itu syariat Islam yang dibawa oleh Nabi akhirul zaman Rasulullah SAW, meskipun tujuannya kaum Rahmatiyah mencari keridhaan Allah, tapi salah caranya. Kemudian paham ini diganti oleh Allah, disuruh oleh Allah kepada Nabi melalui hadisnya jihad fi sabilillah. Jadi pengganti ajaran Isya Rahmatiyah, Malamatiyah, menyembunyikan diri, tidak mau dengan kelezatan, hidup juhudnya yang melampaui batas, diganti dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah adalah fight, perang, demo, betul? Nah, itu dia. Ya. Jadi kalau antum misalnya melakukan doa aja untuk menolong umat, maka itulah selemah-lemah iman. Untuk apa ada kaki? Benar? Ya kan? Kalau kita penjaga, itu termasuk jihad fisabilillah. Ya. Kalau enggak melakukan itu namanya apa? Orang Bunian, menyembunyikan diri.
nggak gentleman, malu-maluin aja. Bener nggak? Maka pas kita masuk ke alam bunian, antum menjadi tersembunyi. Maka bermasalah orang yang menyembunyikan diri. Contoh orang menyembunyikan diri, udah ada jendela, udah ada pintu, masuk jalan jendela, berarti bermasalah orang tuh. Betul kan? Iya kan? Udah jelas masuk dari pintu, menyembunyikan diri kan? Kata itu juhud ya. Oh, betul kan? Ngaji mojok-mojok kan, nggak disap. Berarti kalau mojok menyembunyikan diri kan? Nggak mau kelihatan, kata saya juhud katanya. Nggak, dia bermasalah itu. Berarti dia ada masalah. Itu kemarin gajinya. Sama ya? Udah saatnya kita jihad fi sabilillah. Bukan kita. Kita itu kena. Kalau antum dijolimi, haknya, rizkinya, wajib kita kalau mampu. Kalau nggak mampu jadi malah mati aja dong, iman serendah-rendahnya. Masuk hutan buat apa? Itu dia asal usul kaum orang bunian. Antum tegaskan tuh. Ada di Quran nggak? Ada kan? Nah, mungkin dibaca nanti gini. Tolong baca Asbabun Nuzul Al-Hadid 27 satu. Nanti ujungnya ketemu amalannya. Nah, kalau nggak ada guru, ngamalinnya bablas, antum peng hilang. Oh, nanti ketemu pasar. Disangka orang biasa. Kok aneh ya? Saranjana di Kalimantan. Indah, semua emas. Nah, itu udah kena sirup sama jin lu, bro. Main tuh jin. Betul orangnya manusia. Ada petunjuknya. Ya. Digantilah dengan hal tadi, dengan jihad fisabilillah di jalan Allah. Itulah pengganti paham rahbaniyah. Karenanya Nabi Muhammad SAW bagaimanapun juga mengatakan tidak ada dalam ajaranku rahbaniyah dalam Islam. Maka dimanasak. Manasak atau enggak? Dihapus, diganti dengan jihad fisabilillah. Ya. Tradisi juga mengaitkan dengan pepatah begini. Janganlah kalian menyusahkan diri sendiri. Tuhan itu tidak akan menyusahkan kalian dalam hidup. Beberapa orang telah menyusahkan diri sendiri. Dan Tuhan tidak menyusahkan antum untuk hidup. Karena antum dikasih pikiran, dikasih kaki, maaf, dikasih kemaluan, dikasih kenikmatan. Amalkan secara syah. Sampai tidak menjadi pertapa, biara-biara. Itu namanya orang fasik berdasar Quran tadi. Apa namanya? Orang fasik. Ya. Nah, hati-hati orang yang sering melakukan kontemplasi. Ya. Kadang-kala dia bisa masuk ke alam situ. Kalau nggak ada penuntun, maka ada istighfar, ada waktunya dipanggil sama Allah. Bergabung berjamaah. Hayalah sholat. Datanglah ke masjid supaya normal lagi. Paham? Nah, itu dia. Jadi jangan jadi pertapa, jangan jadi biara. Betul, kalau antum dikasih kesaktian maka antum masuk alam bunian. Ya, tradisi ini diyakini oleh banyak otoritas muslim. Juga pada hadis ucapan Nabi telah diciptakan oleh mereka yang percaya bahwa Islam tidak melarang monoteisme, tidak. Memang Islam itu ajaran bertuhan satu. Tapi realisasinya harus berbentuk asketisme. Tahu asketisme? Menolong anak yatim. Menyelesaikan masjid. Ya, nggak bisa sendiri. Tetapi kalau murni monoteisme tanpa ada bergabung dengan masyarakat, itu dikutuknya hanya ketika itulah maka Rasulullah disuruh Allah menghapusnya tradisional monoteisme Kristen dari dunia sekuler. Insya Allah di bab selanjutnya kita bahas lebih jelas lagi. Ini terkait dengan asal usul sejarah orang bunian. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah Anda selesaikan dulu ini, ya, kaji ini. Kalau ingin jelasnya dari atas, baca aja. Itu terkait runut perjalanannya sampai menjadi orang bunian. Jadi runut ini Pak ya. Pertama malaikat ciptakan, ya. Kedua jin, jadi khalifah.
Pertama jadi khalifah dunia, jin, berantakan. Ya kan? Nah, masuk manusia dikritik sama malaikat. Ya kan? Nah, dikritik kan? Karena akan menumpahkan darah. Tidak. Tidak. Kamu tidak tahu, aku yang tahu. Kata Allah kan? Nah, maka akhirnya malaikat ternyata membantu manusia. Ya, sudah itu bekerja sama itu. Manusia dengan yang kedua ini. Itulah dunia. Sampai Pak? Walaupun dia mencari ridha Allah, maka Islam melarangnya. Fasik, itulah orang yang munafik. Mendekati kepada Allah tapi melakukan ajaran-ajaran pertapaan dan menjadi rabib. Islam tidak mengajarinya. Islam melarangnya. Maka kalau jadi sufi, tidak sedekah, tidak ikut fikih, dong larang di sini. Sampai ya? Syariat harus kuat. Wabillahi taufiq wal hidayah, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel dan Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Maktum, Sunan Rajat Raden Qasim, Sunan Kalijogo Raden Syahid, Sunan Muria Raden Umar, Sunan Kudus Ja'far Shadiq, Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah. Ya Rasulullah salamu alaik, ya Rafi'a syani wa daraji, Al-Fadiyyaji Rotal alamin, Al-Hayyaji Diwan Karami, Sunan Gresik kondang ilmu dagange, Sunan Ampel falsafah molimone, Sunan Giri tembang dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Rajat tepali pitune, Sunan Kalijogo ayangane, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransine, Sunan Gunung Jati politike.